Jumpa lagi dengan Kang Bohel Trader. Oke, berhubung ini hari Minggu, saya akan coba mereview aja ya, review market, atau kita cari momen-momen yang banyak ditanyakan juga sih sama teman-teman, teknik apa yang saya pergunakan setiap hari. Nah, di sini selain jam 16 saya selalu menggunakan H4 untuk mencari momen ya. Di sini tetap dengan acuan time frame H4-nya itu re-entry momentum atau re-entry CSA kukuh. Kemudian di H1-nya mesti wajib ekstrim ya. Lalu turun ke M15. Ini ya kebanyakannya nyolong-nyolong entry atau mendahului konfirmasi. Sebetulnya konfirmasi itu dalam BBMA itu sangat penting ya. Ketika terjadi konfirmasi, memang dapatnya agak telat, agak bawah. Karena di sini kita bukan bermain price action ya. Kita bisa, maksudnya untuk menempatkan limit order itu, kita dapat pucuk itu harus konfirmasinya harus benar-benar bagus kayak begitu. Jadi kalau tidak ada area supply demand atau SNR, kita harus tetap menggunakan multi time frame. Oke, saya coba dulu yang paling ujung sini ya. Nah, di sini seperti teman-teman lihat nih, di sini kan ada momentum ya. Oke, ini adalah momentum H4, momentum sell ya. Berarti di sini kita tunggu adalah area re-entry sell-nya di sini. Nah, di sini ya. Di sini atau di sini. Kenapa di sini setelah candlestick merah dia tidak turun, dan kenapa dia terjadi penurunannya di sini? Ya, kalau kita misalkan sell di sini, ini udah jelas kita ketarik dulu ke atas. Walaupun lumayan nggak terlalu jauh ya, cuman ya lumayan 3 candlestick H4 itu berarti 12 jam kita diombang-ambing dulu di sini kan. Baru setelah 12 jam dia baru turun. Oke ya, di sini seperti bisa teman-teman lihat ya. Kalau di sini mungkin kita bisa mempergunakan yang namanya supply demand. Di pinggir sini ada drop, base drop. Nah, ini area supply zone ini bisa digunakan untuk konfirmasi reentry di sini, teman-teman. Oke, yang ini ya, coba saya tandain di sini. Nah, ini di sini ya. Tetap kita bisa mempergunakan di sini karena ini area re-entry di sini dan di sini ada area supply zone, makanya kita bisa meletakkan limit order di sini, sell limit ya. Itu untuk misalkan kita nggak sempat memantau market, karena dari sini ke sini itu sekitar 16 jam ya teman-teman. Dari momentum sini sampai kita dapat re-entry di sini ini 16 jam. Kalau misalkan kita nggak ada waktu, nah kita bisa pergunakan ini zona-zona kuning ini untuk meletakkan pending order di sini dan stop loss di sini, di atas ini. Untuk take profit nanti di low BB sini. Nah, di sini kan kalau kita limit order mungkin oke lah di sini ya. Cuman untuk lebih memastikannya lagi untuk teman-teman yang menggunakan multi time frame, kita bisa lihat dulu di sini nih ya. Kenapa di sini tidak terjadi penurunan? Ternyata penurunannya terjadi di sini re-entry-nya. Oke, kita lihat dulu di H1-nya. Di garis merah itu ada apa di H1-nya? Nah, bisa teman-teman lihat di sini ya. Di sini H1-nya belum ada ekstrim. Makanya dia naik dulu terus ke atas sini sampai terbentuk ekstrim di sini, teman-teman. Nah, ini kan terbentuk ekstrimnya di sini. Berarti lengkap ini rules-nya. Nah, H4-nya re-entry momentum dan H1-nya ekstrimnya di sini ya. Coba lihat lagi, balik lagi. Tuh kan H1-nya di sini ekstrimnya. Nah, setelah begini terus kita ngapain? Kita turun aja di sini ke time frame ketiga di M15. Nah, setelah M15 ini baru fungsi MA50 ini dipergunakan nih teman-teman ya. MA50 ini nanti dipergunakannya di time frame yang ketiga untuk acuan entry. Dimana kita entry-nya? Dari sini kita belum dapat entry ya. Dia ke sini balik lagi. Dia ke sini belum breakout, balik lagi. Dia ke sini baru breakout di candlestick yang ini. Nah, berarti untuk posisi sell kita di sini ya. Nih, kita posisi sellnya dapatnya di sini. Iya. Nah, kita dapat posisi sell di situ teman-teman ya.
Setelah kita sell di sini, harganya langsung turun. Nah, di sini terus bagaimana cara meletakkan stop loss sama take profit ya. Untuk stop loss, kalau misalkan kita pantau, sebetulnya nggak usah menggunakan stop loss kalau kita pantau ya. Jadi akan kita cut loss ketika ini menjadi momentum, kebalikannya ke sini jadi momentum buy, baru kita cut loss di sini. Tapi untuk yang meletakkan pending order tadi ya, setelah trigger di sini, misalkan nih, ini kan kotak kuning ini adalah area supply dari H4 ini ya. Nah, di sini kita letakkan beberapa pips dari zona kotak kuning ini di sini. Nah, di situ untuk stop loss ya. Nah, kemudian balik lagi ke tempat entry kita di sini untuk mencari area take profit. Kita bisa menggunakan Fibonacci di sini dari ekor sini ya sampai ke tempat kita entry di sini. Oke, kita hapus yang ini. Jadi caranya seperti itu ya. Tetap harus menggunakan yang namanya konfirmasi, itu penting ya di sini. Oke, kita bahas lagi yang mana? Yang ini. Ini walaupun kelihatannya sepele kayak gini ya teman-teman, ini sangat penting ini yang kayak begini tuh. Karena sering terjadi orang yang namanya di buy itu langsung turun dan di sell naik. Nah, seperti ini. Ini momentum ya. Momentum. Nah, ini kan area re-entry nih di sini nih ya. Coba kita tandai lagi. H1-nya terjadi ekstrim enggak di sini? Oke, di sini ya. Lihat H1-nya. Nah, H1-nya kan ekstrim juga di sini. Oh ya. H1-nya terjadi ekstrim juga di sini ya. MA5 10-nya dia menyentuh top bebek di sini. Kalau sudah begini ya, tinggal ke time frame ketiga di M15. Fungsikan MA50-nya di sini. Nah, ini di sini. Break MA50-nya di sini ya. Sini. Oke, kita garisnya pindahin di sini tempat break MA50. Oke. Lebih bagus lagi break MA50 yang jadi momentum di sini. Ya, di sini. Kita titik entry-nya berarti di sini, teman-teman ya. Break MA50 jadi momentum tuh lebih bagus di sini. Nah, kita sell di sini. Harganya turun ke sini ya. Kalau misalkan di sini kita menggunakan Fibonacci sini ya, sampai di TP1, tapi kan lumayan TP1 juga, dari 16 ke 63 berarti sekitar 47 pips ya, lumayan besar. Oke, kita hapus, kita cari lagi H4. Mana lagi yang ada? Oh, ini di sini ya. Jadi caranya gitu. Time frame keduanya harus ekstrim. Itu aja, simpel banget kok. Nah, misalkan di sini, ini momentum, ini momentum. Nah, di sini kan ada yang menyentuh MA510 di sini. Apakah di sini H1-nya terjadi ekstrim? Nah, di sini tidak terjadi ekstrim. Ya, cuman di sini membentuk setup lubang ya. Ini nggak masalah kalau membentuk setup lubang seperti ini. Caranya gimana setelah seperti ini? Kayak misalkan di sini ya. Nah, misalkan seperti ini kan, ini udah kelihatan tuh ada lubang di sini ya. Nah, di sini kita tinggal turun aja juga sama ke time frame M15. Apa yang terjadi di M15-nya? Pergunakan lagi MA50 di sini. Nah, ini break MA50 yang jadi CSAK di sini boleh ya, atau mau mempergunakan yang break MA50 jadi momentum di sini boleh. Nah, setelah terjadi momentum sini, misalkan kita sell di sini, ketika membuat re-entry lagi M15-nya momentumnya membuat re-entry, kita sell lagi di sini. Untuk take profit tetap sama ya, mempergunakan tadi Fibonacci dari sini ke tempat kita entry. Nah, kan untuk TP1 aja di sini mah udah pasti jelas. Dapat 65 sampai 15 ya, sekitar 50 pip ya. Kita cari lagi ya, satu lagi nih. Saya kasih contoh satu lagi. Oke, ini di sini ada ya. Ini di sini kan. Ini re-entry dari sini, teman-teman. Re-entry dari CSAK sini. Ini CSAK, baru re-entry-nya di sini. 1 2 3 4 5 6. 6 kali 4 jam, 24 jam, berarti satu hari ya. Dari re-entry CSAK ini ke sini. Ini satu hari.
kita lihat di sini H1-nya ada apa. Nah, di sini udah sangat jelas ya. H1-nya terjadinya ekstrim di sini. Kalau udah gini, ya udah paling mudah tinggal turun ke M15 di sini. Nah, cari candlestick yang break MA50 di sini. Tuh ya. Seperti ini aja, teman-teman. Asal sabar nunggu itu. Nggak ada yang mesti spesial dari BBMA ini, cuman gini-gini aja. Kalau kita patuhi rulesnya re-entry ekstrim, lalu time frame ketiganya cari yang break MA50, kemudian jadi momentum seperti ini ya. Oh, di mana letak kesulitannya? Kan nggak ada ya, cuman itu aja. Mungkin letaknya ke kesabarannya aja. Sabar nggak nunggu momen-momen seperti ini, itu aja ya. Nggak ada misalkan ada ilmu rahasiaan di sini mah nggak ada rahasia. Ketika time frame H1-nya re-entry, time frame keduanya ekstrim, time frame ketiganya break MA50, udah jadi ya. Cuman itu doang. Jadi dibikin simpel aja ya teman-teman ya. Kalau pertama kita mau belajar udah terasa sangat sulit, dibikin sulit gitu ya, di seolah-olah ini sulit ya akan sulit ke depannya. Kitanya santai aja. Kalau misalkan di sini nggak ada momen, kan pair ada banyak tuh, ada berapa tuh ya, ada banyak banget. Kita tinggal pilih satu momen di sini, kemudian tunggu, tulis nih momentum apa yang sedang terjadi. Misalkan momentum Audio USD, tulis di bukunya momentum Audio USD, Euro AUD, CSAK, seperti itu. Nanti dibuka setiap mau pergantian candlestick K4, lihat dulu, oh belum. Nah seperti itu caranya teman-teman ya. Ini bisa dipergunakan di semua time frame. Kalau H1 berarti M15 sama M5. Kalau M15 berarti M5 sama M1. Kalau daily H4 sama H1, sama aja seperti itu. Ya, mudah-mudahan paham ya. Jadi begitu caranya. Di sini berarti dapat banyak banget momennya. Minggu kemarin ya, di sini kita dapat. Kemudian di sini kita dapat. Lalu di sini kita dapat lagi. Nah, ya. Berarti ini kan 1 minggu ya, satu garis periode H4 itu 1 minggu dapat berapa momen? 1, 2, 3, 4 tuh. Untuk satu pair aja dapat 4 momen re-entry H4 ya teman-teman di sini ya. Nah, ya itu aja ya. Dipelajari lagi. Nah, ini mudah kok. Mudah ketika kita sering berlatih. Makanya nggak apa-apa latihan pakai akun demo dulu ya, beberapa kali terus dilatih. Kalau mau seperti ini sudah seperti ini aja didalamin. Kan di video saya kebanyakan teknik gini-gini ya, itu sebetulnya sama semuanya. Intinya dari re-entry ya teman-teman ya. Mau cara punuk unta sama, itu juga re-entry. Mau jam 16 juga itu namanya re-entry. Jadi tetap patokannya adalah re-entry. Kalau jam 16 kan kita cari ekstrim H1, ya ini sama aja kayak gini. Jam 16 saya cari ekstrim di H1, ya ini kan re-entry H4 berarti namanya ya. Jadi tetap aja. Kalau ada yang nanya tekniknya yang mana yang digunakan, ya tetap re-entry ekstrim momentum di M15 nya yang break MA50. Oke, itu aja ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.